Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah menyediakan. Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang mencukupkan. Sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anaknya, saya percaya setiap kita rindu supaya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara. Dan Allah sendiri, dia rindu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia rindu untuk menyediakan apa yang saudara rindu, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara, apakah jalan atau cara hidup yang kita jalani itu adalah jalan atau cara hidup menuju Allah menyediakan? Atau apakah cara hidup yang kita jalani itu menjadi alasan Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya Allah Jehovah Jireh itu kita alami di dalam hidup kita, Allah yang mencukupkan itu kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif, sehingga hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk merenungkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang pengorbanan Ishak oleh Abraham, di mana Allah meminta supaya Abraham mengorbankan Ishak, sekalipun pada akhirnya Allah sendiri yang menggantikan. Ishak tidak jadi dikorbankan dan Allah sendiri yang menyediakan domba jantan. Di sanalah muncul pertama kali nama Allah Jehovah Jireh. Jadi saudara, ketika Allah berkata kepada Abraham, "Persembahkan anakmu yang tunggal itu," di mana Abraham telah menantikan janji Tuhan begitu lamanya. Ishak telah dijanjikan oleh Tuhan begitu lamanya, dan akhirnya digenapilah janji Tuhan. Ishak pun lahir, dan setelah anak ini bertumbuh, akhirnya Tuhan mau menguji kepercayaan Abraham. Tuhan meminta supaya dia mempersembahkan Ishak, dan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Abraham membawa Ishak ke tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi singkat cerita, saudara, setelah Tuhan melihat kemurnian hati Abraham terhadap Tuhan, setelah Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, maka pada akhirnya Tuhan berkata, "Jangan apa-apakan Ishak." Dan akhirnya Tuhan sediakan domba jantan sebagai pengganti korban itu, dan akhirnya dikorbankanlah domba jantan di sana. Dan yang luar biasa, saudara, bukan hanya Ishak yang tidak jadi dikorbankan, bukan hanya Allah menyediakan
korban pengganti, yaitu domba jantan. Jadi hal yang sangat luar biasa di sana, saudara, bahwa ketika Abraham melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan sediakan penggantinya. Muncullah nama Jehovah Jireh di dalam konteks ini, saudara. Dan bukan hanya Allah menyediakan korban pengganti, tetapi yang lebih luar biasa adalah mulai ayat 16, di sana datang lagi firman Tuhan kepada Abraham, dan Tuhan berfirman dan bersumpah demi dirinya, di mana dia berkata, karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Jadi ketika Tuhan melihat iman Abraham, melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara, maka Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dan bukan hanya dia memberkati dengan berlimpah-limpah, dia juga berjanji akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan bukan hanya itu juga, saudara, ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi keturunan Abraham pun akan diberkati dan akan menjadi berkat. Dan itu terjadi ketika Abraham melakukan firman Tuhan. Itu terjadi ketika Abraham mempersembahkan dengan penuh ketulusan, datang untuk mempersembahkan Ishak, saudara. Imannya teruji. Iman Abraham benar-benar terbukti kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya. Sehingga akhirnya Allah menyatakan janjinya bahwa dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Sehingga akhirnya Allah juga berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham, dan juga keturunannya itu akan diberkati, dan keturunannya itu akan mendapat berkat. Jadi saudara, itulah yang terjadi kepada Abraham. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan Abraham? Yang saya ingin kita belajar adalah apa yang dilakukan Abraham, sehingga pada akhirnya muncullah Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, muncullah janji bahwa Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, muncullah janji bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Abraham sehingga keturunannya akan menjadi berkat. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Nah, ketika Tuhan perintahkan supaya dia mempersembahkan Ishak, saudara, lalu kemudian dia mengajak dua orang bujangnya dan juga mengajak Ishak. Dan ketika mereka sampai di satu tempat, maka ayat 5 dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi saudara, kisah ini yaitu kisah di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak. Semua proses itu, semua kegiatan itu disebut oleh Abraham sebagai sembahyang, kegiatan sembahyang, kegiatan ibadah kepada Tuhan. Ketika dia berkata kepada bujangnya, tunggulah di sini, tinggallah kamu di sini, kami akan sembahyang. Jadi sebelum Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah juga berjanji bahwa dia akan memberkati berlimpah-limpah dan sebagainya. Sebelum itu terjadi, maka ada satu peristiwa di mana ada satu perjalanan untuk mempersembahkan korban dan sebagainya, dan semua peristiwa itu disebut oleh Abraham sebagai kegiatan sembahyang atau kegiatan ibadah. Jadi Abraham sedang beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadahnya itu, saudara, apa yang ada di sana? Ada pengorbanan, ada kerelaan, kesiapan untuk berkorban. Di mana dalam perjalanan untuk beribadah tersebut, Allah menuntut untuk Abraham siap mempersembahkan Ishak. Dan ketika Allah menuntut itu, saudara,
Abraham melakukan. Jadi dalam ibadahnya itu, dalam kegiatan ibadahnya itu, Abraham siap dan rela untuk mengorbankan yang paling berharga bagi dia, yaitu anaknya Ishak yang telah dia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, janji Tuhan yang tergenapi. Tetapi dia dengan tidak segan-segan mempersembahkan Ishak, rela mempersembahkan Ishak, sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan Ishak. Allah menyediakan anak domba jantan sebagai pengganti Ishak. Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di sana. Ketika Abraham pergi beribadah dengan kerelaan mempersembahkan yang terbaik yang ada padanya. Dan Allah menyatakan janjinya, Allah Jehovah Jireh. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengalami Allah Jehovah Jireh, kalau kita mengalami Allah memberkati kehidupan kita berlimpah-limpah, dan kalau kita mau mengalami supaya anak-anak kita juga diberkati, keturunan kita diberkati, dan mereka bisa menjadi berkat, maka hiduplah beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah saudara itu harus ada kerelaan untuk berkorban kepada Tuhan di sana. Saudara, Allah sendiri telah berkorban bagi kita. Bahkan Allah telah mengorbankan segalanya, nyawanya sendiri Dia telah korbankan bagi kita. Allah telah mengorbankan anak tunggalnya, Dia rela menderita bagi kita. Allah telah mengorbankan segalanya bagi kita. Dan hari ini Allah juga rindu setiap kita rela mengorbankan segalanya dalam kehidupan kita, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan melihat ibadah Abraham, di mana di dalam ibadahnya itu ada kerelaan untuk mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan, akhirnya Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan Ishak. Akhirnya Tuhan sediakan penggantinya. Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, dan Allah berjanji akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Hari ini hiduplah dalam ibadah kepada Tuhan dengan kerelaan berkorban bagi Tuhan saudara. Biarlah seluruh kehidupan saudara semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang Tuhan karuniakan yang paling berharga dalam kehidupan saudara, saudara gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-berkat yang saudara terima, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dengan demikian saudara, Allah akan menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh dalam hidup saudara. Allah akan menyatakan janji-janjinya untuk memberkati saudara berlimpah, bahkan keturunan kita pun akan diberkati. Jadi yang pertama, bagaimana supaya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Allah menyatakan janjinya. Yang pertama saudara, hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan kerelaan berkorban. Siaplah dan rela berkorban bagi Tuhan, karena Dia pun merelakan segalanya dan memberkati saya dan saudara. Kemudian yang kedua saudara, dikatakan di ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi pada waktu itu ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, akhirnya mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan tempat itu adalah tempat yang jauh saudara. Kenapa? Karena ternyata setelah mereka menempuh perjalanan 3 hari, karena pada hari ketiga katanya, dan setelah menempuh perjalanan 3 hari, maka Abraham melihat tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan itu dari jauh. Artinya sudah 3 hari perjalanan, tempat itu sudah bisa dilihat, tetapi masih sangat jauh. Artinya apa saudara? Perjalanan untuk ibadah itu penuh perjuangan. Yang pertama, penuh pengorbanan, rela mengorbankan yang terbaik. Yang kedua, perjalanan ibadah itu juga adalah perjalanan ibadah yang penuh perjuangan. Sudah 3 hari mereka berjalan, sudah 3 hari mereka menempuh perjalanan, dan kemudian saudara, akhirnya tempat itu bisa dilihat, tetapi masih jauh juga. Artinya Abraham itu adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan kerelaan untuk berjuang, siap berjuang.
penuh perjuangan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Masihkah ada perjuangan kita untuk beribadah dengan semuanya serba simpel sekarang? Saya masih mengingat dulu waktu saya masih kecil, untuk kami beribadah ke desa yang lain, merintis gereja ke desa yang lain, melayani ke sana. Saya sebagai pemain gitar, karena saya tahu bermain gitar dari masa saya kecil, dan pergi ke sana. Itu jauh jalan saudara, malam-malam harus membawa lampu petromak melewati hutan-hutan. Kami berjalan untuk merintis gereja, kami berjalan untuk buat ibadah di desa yang lain. Perjuangannya begitu berat, belum ada sepeda motor pada waktu itu, belum ada kendaraan, jalan kaki berkilo-kilometer. Kalau sekarang saudara, semuanya serba simpel. Alat transportasi begitu banyak. Ditambah lagi sekarang semuanya bisa serba online dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya serba simpel. Tetapi apakah di dunia yang simpel ini kita masih beribadah? Masih ada perjuangan untuk beribadah? Masih ada konsistensi untuk beribadah? Kalau kita rindu mengalami Allah Jehovah Jireh dalam kehidupan kita, maka mari kita melakukan seperti Abraham. Pergi beribadah dengan kerelaan untuk berjuang. Ada perjalanan yang jauh, penuh perjuangan, di mana ranting-ranting pun untuk mempersembahkan korban harus dipikul. Penuh perjuangan, 3 hari berjalan masih jauh juga, penuh perjuangan. Tetapi dia siap beribadah sekalipun penuh perjuangan, sehingga akhirnya Tuhan menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir saudara, itu yang luar biasa. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan dia juga membawa Ishak, dan kemudian di tengah jalan saudara, Ishak bertanya kepada dia. Di ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi pada waktu itu saudara, Ishak bertanya, "Sudah lengkap semuanya Bapa, tetapi mana anak domba yang akan dikorbankan?" Bayangkan Abraham yang tahu bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan. Betapa rumitnya kondisi itu saudara, betapa hancurnya hati Abraham. Tetapi dalam situasi yang demikian pun, lihat ayat 8, dia berkata, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Jadi waktu itu ada pernyataan iman dari Abraham bahwa Allah yang akan menyediakan. Dan bukan hanya itu saudara, kalau dikaitkan lagi ke ayat 5, pada waktu itu Abraham berkata begini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lihat pernyataan Abraham. Dia berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini. Kami dan anak ini," maksudnya dia dan Ishak, "akan pergi ke tempat yang Tuhan telah tunjukkan untuk mempersembahkan korban bakaran." Tetapi dia berkata, sesudah itu, sesudah korban dipersembahkan, kami akan kembali kepadamu. Padahal dia tahu bahwa Ishaklah yang akan dipersembahkan. Tetapi dia berkata, kami akan kembali kepadamu. Artinya dia percaya sebenarnya bahwa Tuhan akan menyediakan pengganti Ishak. Sehingga ketika Ishak pun bertanya, dia juga berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan. Tuhan akan menyediakan domba, anak domba untuk korban bakaran. Jadi saudara, semua rentetan ini adalah rentetan iman bahwa Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan anak domba yang akan dipersembahkan. Dan benar saja saudara, akhirnya di ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Benar saudara, Allah akhirnya menyediakan ketika Abraham menjalani semua proses ibadah itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyediakan, dan benar Allah benar-benar menyediakan. Saudara, saat ini kita melihat proses ini, bagaimana sehingga akhirnya Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh.
Allah menyediakan. Sampai-sampai di ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Bahkan orang-orang pun mengatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan Allah Jehovah Jireh. Itu terjadi karena Abraham beribadah dengan kerelaan berkorban. Yang kedua, itu terjadi karena Abraham siap berjuang untuk beribadah, menempuh jarak yang begitu jauh pun dia siap untuk beribadah. Dan yang ketiga, karena Abraham menjalani ibadahnya dengan iman. Dia percaya bahwa Tuhan sudah mengatur itu semua, dan akhirnya Allah Jehovah Jireh dinyatakan di dalam kehidupan Abraham. Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu Allah Jehovah Jireh menyatakan diri dalam kehidupan kita, maka pertama, siaplah rela berkorban bagi Tuhan, karena Dia pun mengorbankan segalanya bagi kita. Yang kedua, siaplah untuk berjuang dalam ibadah kita bagi Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga, beribadahlah dengan iman bahwa Allah yang mengatur, Allah yang campur tangan atas semuanya. Maka dengan demikian kita akan mengalami Allah Jehovah Jireh dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya dalam hidup saudara. Allah mencukupkan apapun yang saudara rindukan dalam hidup saudara, ketika saudara melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan sesuai prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendoakan setiap saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini, apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya. Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga,
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan, tolong mereka. Biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan, jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa,
kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.